adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Mbak Reni. Pagi hari ini Mbak Reni ditemani sama teman-teman semuanya. Di sana ada Mbak Nesa. Mbak Nesa bisa say hello buat adik-adik yang di rumah. Kemudian ada Omega dan juga Rafael. Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh ketemu lagi. Kita mau sekolah minggu. Ya meskipun sekolah minggunya tetap di rumah, nggak boleh putus asa. Tetap harus semangat, tetap harus bersuka cita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Ya, yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau pujikan ICLOVE. Oke Mas Rafael? Iya, tadi pujiannya tentang everybody needs a love. Jadi semua orang itu butuh kasih. Kasihnya dari siapa? Tuhan. Iya, dari Tuhan Yesus. Mas Rafael, percaya nggak sih kalau Tuhan itu mengasihi Mas Rafael? Percaya. Percaya. Kalau Mbak Omega, percaya nggak? Percaya. Iya, percaya. Mbak Nesa pasti percaya dong. Percaya dong. Iya, percaya dong, percaya. Mbak Reni juga percaya banget kalau Tuhan mengasihi kita semua. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk puji-pujian, kita harus minta pimpinan Tuhan dulu. Kita harus berdoa. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Mbak Nesa. Ayo Mbak Nesa, kita berdoa. Mari teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mau memberkati kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mau puji-pujian lagi, kita mau nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
Sebentar lagi kita mau belajar tentang firman Tuhan, iya kan? Iya Iya dong. Kita mau belajar banyak tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Ayo siapin hatinya, siapin pikirannya, siapin dirinya untuk mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Dan aku ketawa aku salah loh, aku lari. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Kita akan tirukan ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Terima kasih karena Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami sudah membimbing kami sampai tempat ini sampai tempat ini dalam keadaan selamat. dalam keadaan selamat. Saat ini Saat ini kami akan kami akan mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Siapkan hati kami supaya kami supaya kami dapat dapat mendengarkan firman Tuhan mendengarkan firman dan Tuhan mengerti dan mengerti akan kehendak-Mu. akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami siap Kami siap mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Galatia 5 ayat 22. Dewi akan bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, dari firman tadi adik-adik, di masa sulit ini kita harus berbuah. Adik-adik sudah berdoa tadi, Mega, Pak El? Ya. Iya. Sudah berdoa mau berangkat sekolah minggu ya. Kemudian sudah rajin baca firman Tuhan enggak? Baca. Oh, baca. Bacanya sedikit atau banyak? Hah? Sedikit. Sedikit enggak apa-apa. Tiap hari satu ayat biar lama-lama menjadi bukit. Nah, adik-adik, di masa sulit ini kita sudah lama ya nggak bertemu, sudah selama 4 bulan. Dewi kangen sekali. Juga tentunya Mbak Mega dan Pak El pengen sekolah minggu. Karena apa tadi? Hah? Corona. Karena apa Pak El? Corona. Iya. Ya, corona itu memisahkan kita ya. Nah, kalau corona itu adik-adik harus menjaga kesehatan dengan apa? Kalau menjaga kesehatan dengan apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Terus Berolahraga. oh, berolahraga. Terus apa lagi? Pakai masker ya. Jadi jangan lupa adik-adik sering-sering cuci tangan, pakai masker ya. Nah, untuk menjaga imun supaya tubuh kita sehat, badan kita sehat, harus banyak makan buah. Di Indonesia banyak sekali buah-buahan ya. Ada apa? Jeruk, ada apa lagi Mbak Mega? Apel. Apel, kemudian apa lagi? Mangga. Mangga, terus apa lagi? Hah? Melon. Melon. Iya,
Buah-buah itu mengandung vitamin yang bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, begitu juga dengan buah-buah roh tadi yang sudah adik-adik pelajari. Adik-adik bisa menguatkan jiwa kita dengan buah-buah tadi. Supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita juga harus menghasilkan buah yang bisa dicicipi, enaknya, manisnya, segarnya oleh semua orang. Nah, tadi kita akan belajar tentang buah-buah roh. Tadi ada 9 buah roh ya Mbak Mega dan Mas Rafael ya. Nah, coba yang pertama tadi adalah Kasih. kasih ya. Buah yang pertama itu kasih. Contohnya apa? Jika kita mengasihi Tuhan dan sesama kita, tidak boleh membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan antara yang cantik, yang jelek, yang kaya, yang miskin ya. Kita harus mengasihi semua. Tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, bangsa, semua harus dikasih. Yang pertama adalah kasih. Kemudian yang kedua adalah Cita. iya, sukacita. Nah, kita harus dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Ketika kita tersenyum bahagia di dalam segala hal, baik duka maupun suka. Ya, itu adalah buah sukacita, buah yang kedua. Kemudian buah yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, ketika kita bisa berteman dengan siapapun, memaafkan orang yang menyakiti kita, ya, yang bermusuhan dengan kita, kita bisa memaafkan, itu akan ada damai sejahtera. Kita tidak bertengkar dengan teman, kita rukun, itu namanya damai sejahtera. Oh ya, buah yang ketiga. Kemudian buah yang keempat apa? Coba Mbak Mega. Kesabaran. Iya, kesabaran. Kita harus sabar ketika kita tidak membalas teman kita yang mengejek kita. Ketika kita tidak sakit hati, ketika orang membuli kita, kita biarkan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita membalas. Kita harus sabar. Itu buah-buah yang keempat. Harus punya kesabaran. Kemudian buah yang kelima adalah Kemurahan. kemurahan. Ya, kemurahan. Saat kita melihat teman-teman kita kekurangan, kita ada kelebihan ya, baik itu mungkin di sekolah, saat sekolah teman kita nggak punya jajan, kita bawa berlebih, Mbak Mega bawa berlebih, Mas Fael berlebih, maka kita akan membagi kepada teman-teman kita. Ketika teman-teman kita tidak punya uang ya untuk misalnya jajan, kita punya uang, kemudian punya jajan, kita bisa membagi. Ada saat ada pengemis ya yang tidak punya, kita punya uang, kita beri ya. Ini kemurahan. Kemudian buah yang keenam apa coba Mas Fael? Kebaikan. Ya, kebaikan. Kita harus tidak jemu-jemu berbuat baik. Tidak boleh jahat. Ya, kita bisa menolong teman kita ketika dalam kesusahan. Kita bisa membantu. Misalnya korban apa? Banjir. Korban apa yang baru kemarin? Apa?
Ya corona, ya corona itu banyak yang apa kekurangan ya, mungkin sakit ya, kita bisa membantu ya pada saat pandemi seperti ini. Mungkin ada yang tidak punya masker, kita bisa berbagi masker, bisa berbagi apalagi berbagi makanan juga bisa ya. Jadi kebaikanmu hendaklah diketahui oleh semua orang, bisa dinikmati oleh semua orang, baik hati ya. Kemudian kesetiaan ya, kesetiaan. Setia kepada siapa? Tuhan. Pada Tuhan. Setia kepada orang tua. Kalau setia pada Tuhan harus bagaimana? Coba Mbak Mega. Rajin apa? Berdoa. Rajin berdoa. Rajin apa lagi Mas Fael? Membaca kitab suci. Iya, membaca kitab suci ya, membaca kitab suci. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kemudian ada kelemah lembutan ya. Kelemah lembutan berarti adik-adik harus bagaimana? Tidak boleh berkata kasar. Oh iya, tidak boleh berkata kasar. Pinter sekali Mbak Mega ya. Tidak boleh berkata kasar, harus lemah lembut ya kepada orang lain, apalagi kepada orang tua. Boleh enggak getak-getak? Enggak boleh. Enggak boleh ya toh. Pada temanan aja harus lemah lembut, apalagi kepada orang tua. Kemudian ada lagi penguasaan diri. Ya, penguasaan diri itu berarti kalau kita digoda setan ya harus bisa menang ya. Contohnya kalau di sekolah tidak boleh mencontek. Iya, tidak boleh mencontek. Mencontek itu dosa enggak adik-adik? Dosa. Ya, sama dengan mencuri itu ya, mencuri. Nah itu adik-adik. Jadi kita hari ini belajar tentang buah-buah roh. Ada 9. Nah di sini Bu Dewi punya pohon yang nanti akan dipasang oleh Mas Fael dan Mbak Mega ya. Dari buah yang pertama nanti adik-adik di rumah bisa membuat ya seperti ini ya. Ada sukacita ya, boleh dari kertas HVS, boleh dari kertas berwarna ya, atau marmer boleh ya. Jadi adik-adik bisa membuat sendiri di rumah ya. Kemudian nanti ditempelkan ya di pohon ini bisa ya. Ini pohonnya akan ditempel, coba ditempel Mas Fael sama Mbak Mega supaya cantik pohonnya ya. Ya, nih dipasang sini sudah di. Nah, ada kesabaran, ada kasih. Ya, ya, ditempelkan. Ya, sini Mas Fael, sini kamu sini ya. Nah, nanti tempelkan lagi Mas. Nah. Ini pinter ya, cantik sekali. Coba dibaca yang keras, buahnya apa saja itu? Kasih, sukacita, kemurahan, penguasaan diri, kesetiaan, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran. Baik, banyak sekali ya. Banyak sekali buah-buah roh yang bisa kita pelajari hari ini. Dan adik-adik harus menghasilkan buah, karena sebagai anak sekolah minggu harus rajin ke sekolah minggu, baca firman Tuhan supaya bisa menghasilkan buah. Nah buahnya cantik nih, bisa dibawa sana Mbak Mega sama Mas Fael ya. Nah nih, nah cantik toh. Nah dilihat ya, bisa kita melihat tayangan di sini. Cantik sekali ya pohonnya. Nanti adik-adik bisa membuat di rumah dengan
Papa, bisa dengan mama, bisa dengan bapak, bisa dengan ibu atau eyang atau kakak atau dengan adik ya, supaya bisa membuat seperti ini. Nah, adik-adik, kita akhiri firman Tuhan hari ini dan kita akan berdoa dulu ya Mas Fael dan Mbak Mika. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Berkati kami di dalam perjalanan, supaya kami dapat sampai di rumah dalam keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan pulang. Selamat pagi.